sejak ada larangan hewan ternak dari luar Pulau Jawa masuk ke Kalimantan Selatan demi mewaspadai penyakit kuku dan mulut atau PMK. Stok daging sapi kini sedikit dan mengakibatkan harga daging sapi di pasar melonjak tinggi. Kondisi ini kian memberatkan warga terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha yang mana kebutuhan perlu daging. Seorang pedagang daging di Pasar Bauntung, Banjarbaru Ajwa membenarkan hal tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Nurholis Huda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huda. Baik rekan Firda dan Sobat Tribun News, selamat sore. Di sini saya akan melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bahwasanya masih dalam seputar penyakit kuku dan mulut, bahwasanya imbas dari menyebarnya itu penyakit kuku dan mulut yang berada di Jawa, ini mengakibatkan Kalimantan Selatan juga mewaspadai untuk meluasnya penyakit kuku dan mulut itu, hingga mengeluarkan surat larangan masuknya hewan ternak dari Pulau Jawa ke Kalsel. Nah, kondisi ini tentu mengakibatkan stok daging sapi dan keberadaan ternak sapi di Kalsel ini semakin sedikit. Karena itu harganya pun melonjak tinggi. Bahkan dari pantauan kami di pasar tadi, di Pasar Bauntung Banjarbaru, harganya pun ini melonjak tinggi, yang biasanya harganya 130.000 per kilogram, namun kini sudah menyentuh angka 150.000 kilogram untuk harga daging sapi segarnya. Ini bukan harga daging beku yang kami laporkan, dan ini kondisi ini bisa saja ini nanti bertambah tinggi, mengingat kebutuhan masyarakat tentang akan daging ini cukup tinggi. Nah, ini ternyata bukan hanya di Pasar Banjarbaru saja, tapi dari pantauan kami juga ada di Banjarmasin dan di beberapa pasar lainnya yang ada di Kalimantan Selatan, itu harganya pun menyentuh di harga 150. Bahkan untuk daging yang hasta bagian dalam, yang paling super, itu sudah menyentuh harga 170.000 untuk hasta bagian dalam. Nah, kondisi ini menurut warga di Banjarbaru diharapkan ini bisa berangsur normal dan ada sedikit PMK atau dicabut, sehingga sapi-sapi dari luar Kalimantan Selatan itu bisa dikirim meskipun itu dengan cara karantina. Dan informasi terkini yang dapat kami laporkan juga, pemerintah ini sudah memberikan toleransi untuk karantina, itu bisa sapi-sapi itu bisa masuk ke Kalimantan, namun tetap di karantina, namun jaraknya itu masih 14 hari, sehingga waktunya pun sangat mepet, sehingga ini masih menyebabkan daging di pasaran ini masih tinggi. Nah, dengan itu juga koordinasinya juga dengan dinas di Perindak Kalsel juga mengimbau ini masih menekankan bahwasannya untuk virus tidak bisa ditoleransi, karena itu masih mengutamakan untuk persiapan kebutuhan daging bisa diganti sementara menggunakan daging kerbau. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Huda dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Huda dari Ajwa, seorang penjual daging sapi. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sejak kapan naiknya ini, Pak? Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan nih. Yang sebelumnya harganya berapa, Pak? 130. Sekarang menjadi berapa? 150. Oh, 100 menjadi 50, 1 kilo. 1 kilo. Iya. Ini daging atau sama tulang-tulangannya, dagingnya aja? Semuanya naik. Oh, semuanya naik kan? Iya. Oh. Untuk daging kayak gini? Ini khas dan Hah? ini daging khas. Khas ya? Biasanya untuk apa? Biasanya buat digoreng bisa. Kalau paha biasanya yang beli orang-orang Padang. Oh, masakan Padang. Ini ya. Kalau ini hasta. Khas. Oh, biasanya untuk filet.
Ini. Oh, satu kilo itu seberapa banyak sih? Kilo sekitar ya. Ini kurang lebih Oh, segitu ya sekarang. Nah, itu segitu. Itu harganya 150. Ini kira-kira ada prediksi naik atau turun, Mbak? sepertinya normal aja sih, tetap di harga 150. Ya. Oh, kalau memang dagingnya susah atau seperti apa? Sapinya yang susah Oh, sapinya susah. Kalau sampean setiap hari motong sendiri. motong sendiri. Per hari biasanya motong berapa? Satu ekor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.